Ya, Mas Nyarwi, Sekretaris Umum PM Muhammadiyah, Pak atau Prof. Abdul Mukti barusan, dan rasanya ini seperti yang sudah bocor nama-nama bahwa Prof. Mukti akan didapuk untuk menempati posisi Menteri Pendidikan, Pendidikan Dasar kalau tidak salah ya, Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendapat Anda, Mas Nyarwi? Ya, saya setuju. Tadi Nastiti udah menyampaikan juga ya. Ini kan bukan kejutan ya, karena kita sebelumnya pertama sudah pernah mendengar dari berbagai pihak lah. Kementerian yang sebelumnya Ristek Dikti Kebudayaan itu dipecah jadi 3 ya. Ada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kemudian Pendidikan Tinggi, ya riset, kemudian kebudayaan gitu. Nah, pertanyaannya kan figur-figur mana saja yang peluangnya akan dapat tempat di sana. Nah, kalau kita lihat kan kemarin-kemarin kita dengar ya Pak Mukti ini sudah masuk ya nominasinya untuk di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Tadi kan sudah terkonfirmasi juga ya bahwa beliau diajak berbicara soal hal itu. Bahkan sebelumnya itu ya sudah mendatangani fakta integritas. Jadi kalau kita lihat ya ada peluang besar nih Pak Mukti gitu ya untuk menduduki posisi itu. Dan ini kan dari representasi bukan dari partai ya, tapi dari ormas. Dugaan saya ini juga Pak Prabowo, pemerintahan Prabowo membutuhkan nih representasi Muhammadiyah nih untuk mengelola gitu kementerian ini. Itu kira-kira. Dan apakah ini juga artinya Pak Prabowo melanggengkan tradisi bahwa dari pihak Muhammadiyah itu didapuk untuk posisi Kementerian Pendidikan, sementara dari NU untuk posisi Kementerian Agama. Sepertinya itu tetap dilanggengkan oleh Pak Prabowo. Ya tentu dengan pemecahan menteri ini bisa juga itu dimaknai begitu. Tapi bisa aja kan ada peluang-peluang juga kementerian lain juga ya, pendidikan tinggi, kemudian kebudayaan. Nah, jadi ya, tentu ini juga bagian satu sisi mentradisikan ulang, tetapi sisi lain juga saya kira ada berbagai kemungkinan perubahan-perubahan ya, Nastiti. Tetapi saya kira ini balik lagi ini kan baru audiensi ini baru istilahnya audisi nih, istilahnya dipanggil, dicek, diseleksi, diajak ngobrol, ada yang sudah tanda tangan fakta integritas kan gitu. Tapi balik lagi keputusan akhir kan juga di tim dari Pak Prabowo sendiri nanti kan gitu. Nah, itu tadi ada juga yang menarik Mas Nyarwi ketika Pak Fadlizon tadi menyampaikan bahwa posisi kementerian apa, kira-kira pertanyaan wartawan begitu, posisi kementerian apa yang akan ditempatkan untuk Pak Fadlizon, dan beliau mengatakan dia inginnya mengurusi berbagai macam heritage di Indonesia, reinventing Indonesia, menemukan kembali Indonesia, bagaimana yang saya tafsirkan bagaimana menjaga warisan budaya ya rasanya ya. Tapi ya ini salah satu posisi kementerian baru nantinya. Ya, saya kira kita sudah dengar ya bahwa ada kementerian baru yang salah satunya Kementerian Kebudayaan. Dan saya kira ini cocok lah untuk Pak Fadlizon ya. Pak Fadlizon itu S1-nya sejarah tuh, sejarah Rusia UI ya. Dia juga sangat suka pada sejarah dan lain-lain gitu. Dan saya kira ini juga terkait kebudayaan juga ya. Jadi kalau ada visi di sana, apalagi sudah lama dengan Pak Prabowo ya. Ada sejak Gerindra didirikan gitu, bahkan sebelum itu gitu. Saya kira sudah banyak ya ketemunya chemistry-nya dengan Pak Prabowo. Sudah mengerti betul lah visi misinya Pak Prabowo. Cuma pertanyaannya balik lagi Nastiti, apakah fix gitu ya? Kalau ada nama kementerian itu kemudian yang mendudukinya Pak Fadlizon. Nah, seandainya ini kan masih aja seandainya ada partai lain di koalisi yang menginginkan gitu. Kan bisa aja kan gitu. Jadi hal-hal seperti ini saya kira dinamikanya akan terjadi sampai nanti 20 Oktober ketika menjelang diumumkan. Bahkan kalau kita bicara sejarah, bicara heritage, dan yang sudah terbukti membuat museum-museum di Indonesia lebih semarak lagi, itu ada satu tokoh sejarawan di PDIP gitu. Apakah itu juga mungkin nanti yang akan, kita sama-sama menebak, apakah mungkin kalau bicara sejarah rasanya lebih tepat, saya nggak ingin sebut namanya, nanti dikira mendahului, tapi apakah lebih tepat sosok itu yang memang sejarawan untuk menempati posisi kementerian tersebut? Ya, tentu itu pasti akan banyak pertimbangan ya. Pertama bisa sangat paradigmatik itu Nastiti, bisa diuji. Ya, visi kebudayaan dari Pak Fadlizon dengan visi kebudayaan dari tokoh yang Mbak Nastiti sebut, saya nggak sebut merek juga walaupun kita sama-sama tahu gitu.
Itu kira-kira gimana? Ya Ya. kan bisa diadu mana yang lebih dianggap lebih cocok ya dengan visinya Pak Ya. Prabowo mana? Kira-kira gitu. Terus yang kedua, Lebih cocok dan lebih kental chemistry-nya rasanya ya untuk nah itu menempati yang posisi kedua, menteri. Oke, betul. Yang kedua Pak juga bisa dari sisi gimana Pak di dalamnya Pak ini oke. aja. Kita coba Mas Nyarwi. Ya, saya Oh, tadi oke. Kita sekarang berjumpa kembali ke bersama Kertanegara. Presiden terpilih Bapak Prabowo dan saya kan udah biasa bersilaturahmi, berdiskusi sama Pak Prabowo. Jadi tadi kami diskusi saja. Nah, bedanya hari ini saya cuma pakai baju coklat, itu aja. Berarti ya Pak. Hah? Lanjutkan apa perubahan Pak? Apa itu? Ya, bahas banyak hal menyangkut dengan urusan bagaimana kedaulatan terhadap sumber kekayaan kita. Ya biasa seperti biasa ya. Gitu ya. Pindah menteri atau gimana Pak? Hah? Bakalan pindah Nanti aja nanti diumumkan oleh Bapak Presiden. Ya, tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya lakukan selama hampir 5 tahun ini ya. Saya kebetulan punya hak prerogatif adalah Bapak Presiden Prabowo. Saya sekalipun ketua Golkar sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo yang punya hak prerogatif. Apapun yang diputuskan, Partai Golkar akan mengikuti dan menjalankan. Kan saya malah belum tahu itu. Kamu kok lebih duluan tahu? Pak, sebelumnya ada uji kepatuhan sama kelayakan. Berapapun yang diminta untuk menjadi anggota kabinet, kami serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih. Siapa aja Pak namanya store, Dan Pak? memang mungkin dalam penilaian Pak Prabowo, kader-kader Partai Golkar saya pikir layak dan sangat layak dan pantas untuk kemudian diikutkan bersama-sama dalam pengabdian kepada rakyat bangsa dan negara. Tujuh berarti Pak ya? Semuanya kita serahkan kepada Bapak Presiden Prabowo. Kata delapan Pak. Ada siapa aja Pak yang namanya ditanyain Pak? Tadi di dalam ada siapa aja Pak selain Pak Prabowo? Iya. Ada Mas Gibran nggak, Pak? Caimin yang Ada Mas Gibran? saya berdua aja sama Pak Prabowo. Diskusinya kayak gimana sih Pak? Satu-satu ya? Saya makan kue tadi, jadi tahu juga. Ya, gitu ya. Makasih ya. Semangat ya. Mas Nyarwi, rasanya tokoh-tokoh ini nggak terlalu lama tadi bertemunya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pak Bahlil ini tadi barengan masuknya dengan Pak Yusril, kira-kira 20-30 menit kemudian mereka segera keluar dan tadi menyampaikan statement kepada awak media. Tadi Pak Bahlil menyebut kekayaan negara, rasanya balik lagi ke Kementerian SDM ini menurut Anda? ya saya kira kita lihat dari apa yang disampaikan Pak Bahlil ya, Mas Cindar, itu mengkonfirmasi dua hal. Yang pertama gitu, itu bahwa menteri-menteri yang selama ini membantu Presiden Jokowi itu saya kira nanti akan dipakai ya, digunakan lagi Pak Prabowo. Bahkan kalau kita mengikuti ya asumsi-asumsi yang mungkin agak konspiratif yang mengatakan bahwa ini menteri yang dititipkan Pak Jokowi. Nah, di sini kita lihat kan ada Pak Bahlil yang dikenal sangat dekat dengan Pak Jokowi kan gitu. Nah, soal yang kedua itu terkait dengan posisi ya. Tadi saya kira dugaan saya kalau sesuai dengan statement gitu ya dari Pak Bahlil ya tentu saja di posisinya tidak banyak berubah dan kita dengar juga sebelumnya juga banyak yang mengatakan informasinya seperti itu. Tetapi balik lagi ya, ini kan saya kira Pak Bahlil tidak hanya diundang ya sebagai calon menteri yang juga dari menteri era pemerintahan sebelumnya ya, tetapi ini Pak Bahlil ini tokoh Golkar, ketua umum Golkar. Ya. Nah ini juga representasi dari pimpinan Golkar yang menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Nah pertanyaannya kemudian adalah bagaimana nih apakah Golkar itu nama-nama yang disampaikan itu sudah semuanya ya datang menjalani audisi oleh Pak Prabowo apa belum gitu, baik terbuka maupun enggak. Tadi kan kita lihat sebelumnya ada Pak Nusron Wahid gitu ya. Tapi apakah hanya 2 nama itu atau mungkin ada berapa? Tadi Pak Wiyaji ya, Pak yang dari Bupati Batang, ada 3 berarti ya. Nah, apakah hanya 3 itu atau ada tambahan-tambahan lain misalnya begitu? Karena ini kan Golkar partai pengusung dan kita dengar dari beberapa statement dari tokoh sebelumnya dia bahkan menyebut tidak hanya 5 ya, bahkan sampai 7, minta 7 menteri ya saya pernah dengar kalau memungkinkan misalnya begitu. Jadi ini juga saya kira bagian dari representasi dari tokoh-tokoh dari Partai Golkar di sana. Baik,
Kita rasanya belum mendengar statement dari calon menteri atau kepala badan yang diundang dari perempuan. Kita coba putarkan kembali pernyataan dari Arifatul Khoiri Fauzi berikut ini. 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja, sedikit aja. Tadi juga kan sudah. Soalnya Pak Bowonya nggak doorstop Bu, cuma Ibu yang doorstop. Beberapa juga tadi sudah spill kok Bu, beberapa tadi juga yang keluar. Kan apa yang dibahas? Kalau Ibu sendiri apa yang dibahas? Sedikit aja Ibu. Ibu nama Ibu kan nama Ibu juga bukan politikus. Nah tadi ini apakah memang Ibu sejak lama diajak berdiskusi dengan Pak Bowo atau ini kali pertama atau sebelumnya sudah bertemu dengan siapa misalnya? Itu Bu kirim. Berapa? Berarti dari 2 bulan lalu kan? Enggak. Nanti aja ya, terima kasih. Mas Nyarwi, Ibu Arifatul ini wajah yang cukup asing begitu. Apa yang kita ketahui tentang Ibu Arifatul Khoiri Fauzi ini? Ya, ini termasuk nama baru ya. Nama baru yang saya kira saya sendiri juga baru menyimak ya setelah diaudisi oleh Pak Prabowo. Tapi saya kira gitu ya, tim dari Pak Prabowo sudah melakukan profiling ya. Mungkin ada track record ya, capaian-capaian yang impresif yang pernah dicapai oleh Bu Arifatul sehingga layak ya untuk kemudian dipertimbangkan yang menduduki posisi-posisi ya yang terkait dengan yang ditugaskan mendatang. Saya kira itu Mas Titi ya. Baik. Kalau di pengalaman sebelumnya, calon-calon menteri yang dipanggil itu apakah memang mereka diminta untuk menandatangani sebuah fakta integritas? Kira-kira apa saja itu isinya, Mas Nyarwi? Ya, rata-rata saya kira ada ya yang sudah tradisi seperti itu. Kalau fakta integritas di era-era Pak Jokowi awal itu kan periode pertama, itu salah satunya kan juga bahkan dicek ya, record rekam jejaknya ya. Sampaikan bahwa mohon maaf, yang beliau kita dengerin dulu Cak Imin ya. PKB di berbagai pertemuan menyampaikan bahwa beliau akan mengajak semuanya untuk bersama-sama mensukseskan pemerintahan 5 tahun yang akan datang. Tentu sejak Pak Prabowo habis ditetapkan oleh KPU langsung datang ke kantor PKB, selalu hadir di dalam acara-acara PKB, tentu ajakan itu buat PKB sebuah penghormatan yang sangat penting untuk bersama-sama seperti niat PKB, kemaslahatan, kebaikan dan kesuksesan pembangunan pemerintah yang akan datang. Dengan hari ini diundang berarti PKB akan memperkuat tim Pak Prabowo di dalam pemerintahan yang akan datang. Jadi kira-kira menteri posisinya apa nih? Nah, soal posisi atau siapa saja kader PKB saya sampaikan kepada beliau Bapak Prabowo, PKB dan seluruh kader-kader inti dan kader utamanya siap ditugaskan atau tidak ditugaskan di dalam pemerintahan Pak Prabowo. Karena itu intinya kami siap, kader-kader PKB siap dimanapun diperintah untuk mensukseskan pemerintah. Tapi Cak Imin sendiri, gimana posisinya? Iya, nanti akan siapapun nanti akan Pak Prabowo langsung yang akan menyampaikan pada saatnya. Hari ini belum sampai. Dasar yang beredar Ya, sebelum kita lanjutkan dialog dengan Mas Nyarwi Ahmad, pengamat politik, kita kembali putar dulu satu statement dari AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Menko Infrastruktur masyarakatan Mas. Atau masih ATR? Begini saja, saya tidak ingin mendahului karena Pak Prabowo lah yang akan nanti mengumumkan secara langsung. Kisi-kisi buat kita Pak. Ya, kita ingin. Ekonomi lagi kah? Kenapa? Sektor hankam kah Pak? Biar beliau saja ya, biar beliau sendiri yang. Menko baru Mas ke masyarakat. Beliau sendiri yang akan mengumumkan, menjelaskan, tapi beliau ingin pembangunan ke depan semakin sukses. Pembangunan itu fisik maupun SDM, saya rasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kalau sukses semuanya, tentu Indonesia maju yang kita cita-citakan bisa terwujud.
Rasanya ini semua calon menteri sudah punya template-nya, Mas Nyarwi. Harus siap ditempatkan di mana saja. Tapi tadi saya tertarik dengan pernyataan Caimin, harus siap ditempatkan di posisi manapun dan harus siap untuk tidak ditempatkan di posisi kementerian apapun. Tapi jangan lupa, PKB sudah 2 nama tadi. Kalau sama Caimin berarti ada 3 nama ini. Ya, saya kira ya Caimin ini kan politisi senior ya, Nastiti. Pernah jadi cawapres juga ya. Artinya sudah sangat paham lah ritme dan irama ya dalam proses rekrutmen calon menteri. Dan saya kira ya kalau kita lihat partai-partai yang berelasi ya dengan para pemenang ya di sini, itu juga ada kelasnya yang berbeda-beda ya, Nastiti. Pak Prabowo ini selain presiden terpilih, ingat ya, dia ketua umum partai. Nah, Caimin ini kelasnya juga ketua umum partai. Ya, demikian juga AHY ya. Jadi saya kira kalau kita lihat tadi kan ada pernyataan serupa juga, mirip ya. Jadi intinya kalau soal bagaimana nanti ditempatkan, ya itu terserah presiden terpilih kan gitu. Ya. Nah, saya kira para ketua umum partai ini nggak hanya berpikir yang sifatnya ya posisi eksekutif ya dalam pemerintahan Prabowo saja, tetapi juga saya kira punya gambaran dan punya pikiran yang lebih besar ya untuk melihat dan mengelola positioning partainya. Saya kira hal itu menjadi hal yang sudah wajar ya. Bukan hanya sekedar tokoh-tokoh yang pengen misalnya atau ingin dinominasikan menjadi menteri dalam kabinet Prabowo, tetapi juga saya kira juga punya gambaran lebih panjang ya, atau punya visi yang lebih panjang terkait dengan posisinya nantinya dalam relasinya juga, partainya juga dalam pemerintahan Prabowo. Tapi kalau kita lihat Caimin, walaupun dia tidak bagian dari KIP, partainya itu kan sejak menang ya Prabowo presiden, itu kan menyampaikan ucapan kemenangan ya, termasuk yang awal bahkan, dan beberapa kali mengundang Prabowo dalam berbagai acara-acara PKB di situ. Tidak hanya partai-partai yang menjadi bagian dari KIM seperti Partai Demokrat ya, termasuk Golkar. PKB ini kan awalnya tidak bagian dari KIM, tapi kalau kita lihat pertemuan terakhir ini kan koalisinya mengarah ke yang sering disebut sebagai KIM plus ini. Jadi tidak hanya PKS ya, tetapi juga PKB yang secara eksplisit berkali-kali mengatakan akan mengawal pemerintahan Prabowo ke depan. Nah, ini saya kira juga menunjukkan gitu stand out ketika Pilpres, ketika sengketa Pilpres di MK, stand out ketika Pilpres, ketika sengketa Pilpres di MK, menduga bahwa Pak Yusril akan menempati posisi Kementerian Hukum dan HAM misalnya. Apa yang bisa Anda maknai dari sosok Pak Yusril? Yang pertama, relasi dengan Pak Yusril dan Pak Prabowo saya kira udah lama ya. Ini kan tokoh-tokoh nasional udah lama dalam berbagai jabatan ya. Di era Pak Harto dulu, Pak Yusril ini kan Mensesnek ya, Pak Prabowo dulu Danjen Kopassus terakhir kan, Pangkostrat juga kalau nggak salah. Nah di situ kan saya kira relasinya udah lama ya. Bahkan di beberapa cerita Pak Yusril menceritakan relasinya juga dengan termasuk dengan saya kira relasi positioningnya di masa-masa Mei 98 itu. Nah kalau kita lihat juga pasca reformasi Pak Yusril ini luar biasa juga kontribusinya ya, ketika menjadi tim yang membela ya dalam beberapa kali Pilpres yang dimana Pak Prabowo maju sebagai calon presiden ya, dan di sini termasuk partainya Pak Yusril termasuk partai pendukungnya kan gitu dalam nominasi presiden calon presiden, persaingan calon presiden kemarin. Nah di sini kalau kita lihat juga gitu ya, dari statement Pak Yusril saya lihat ada kecenderungan nih Pak Yusril untuk menjadi Menko Hukum dan HAM yang dipisahkan dari politik dan keamanan ya. Kalau dari tadi kan kita simak itu pernyataannya eksplisit ya, bahwa Prabowo ada kemungkinan besar mengamanatkan Yusril ya sebagai menteri koordinator ya, dan itu sudah sangat wajar karena kalau karir Yusril saya kira pernah kayaknya di masa Gus Dur ya. Nah maka kalau menjadi menteri koordinator saya kira pengalamannya sudah sangat panjang ya. Nah, Pak Yusril itu dalam kekuasaan sejak umur sebelum 40-an kalau nggak salah ya, sampai sekarang.